5 tahun yang lalu aku apply visa dan ditolak. Sekarang udah di-approve visanya. Yeay, we're going to America. Let's go. Woohoo. Jalan kita. Yap, akan ada selalu yang namanya pengalaman pertama dalam hidup. Seperti perjalanan honeymoon gue sama Novia kali ini. Semuanya serba pertama. Mulai dari pertama kali jalan-jalan ke luar negeri pasca pandemi, pertama kali jalan-jalan ke luar negeri sebagai suami istri, dan pengalaman pertama ke US buat gue dan Novia. Khusus buat istriku, ini udah jadi lifelong dreamnya buat pergi ke Amerika. To be more specific, to the city called the Big Apple. The one that never sleeps. New York. Tapi sebelum kita berdua benar-benar menginjakan kaki di New York, gue dan Novia harus ngelewatin perjalanan di udara yang cukup lama. Gak tanggung-tanggung. Total durasi perjalanannya gak kurang dari 35 jam, guys. Mungkin lo jadi mikir, kok bisa ya selama itu? Emangnya sejauh itu ya? Atau ada mampir-mampirnya dulu? Terus ngapain aja tuh selama 35 jam perjalanan? Udah gaya-gaya mau airport fashion. Belum apa-apa udah lepek. Dan masih ada 30 jam lagi, tenang sampai kita. Dan kamu mau ala-ala gak bawa kaos ganti sih? Gue lupa, akhirnya tadi bawa kaos ganti dan bawa celana dalam disposable. Terus udah sok-sok pakai jaket, ternyata panas gila. Tips buat kamu yang mau menempuh perjalanan jauh, siapin baju ganti and wear something simple and comfortable. Airport fashion ala-ala K-pop idol doesn't really work di airport CGK, guys. Dari jalan pesawat, kirain tadi duduknya terpisah. Soalnya kamu D, aku F, nggak taunya habis D, F. Masa udah honeymoon duduknya kepisah. Ini penampakan dalam pesawatnya, guys. Vibes-nya nyaman sih. Bisa nonton film-film yang terupdate. Ini point of view dari seat gue duduk. Like space-nya cukup lega. Terus bisa ngecharge. Jadi baterai handphone cukup buat nyelesain episode Wuyong. Gue juga sengaja bawa sheet mask biar kulit tetap moist. Dan kemudian gue tertidur. Nanti kita sudah bernafas udara Jepang. Oke, let's go. Di Jepang kita cuma transit selama 1 jam. Sempat deg-degan juga, guys. Ini mesti jalan kemana ya? Takut telat soalnya. Sabar dong, enjoy. Enggak, gak bakal telat. Udah pernah ke Jepang belum? Udah, cuma di airport. Let's go. Dari Jepang kita lanjut ke San Francisco. Kita udah di pesawat. Another 10 hours to San Francisco. Habis itu 9 jam nunggu di San Francisco. Baru kita ke New York. Udah lepek banget. Perjalanan 10 jam mengarungi Samudra Pasifik dari Tokyo ke San Francisco ditemenin 2 kali makan dan 1 kali snack. Jujur aja ya, selama 10 jam perjalanan yang gue lakukan hanya tidur, bangun, makan, gosok gigi, tidur lagi. Cie, sampai Amerika nih coy. Pemanasan. Gimana Beb? Sampai US kita ya? Katanya kamu mau ini sujud kalau sampai US. Kan ini kan bukan. Ini kan bukan. Ini kan bukan. Maksudnya ini kan bukan tuh apa ya? Apakah istriku berpikir bahwa San Francisco itu adalah bagian dari negara di Afrika? Dasar emang cuma maunya New York. Setelah tadi kita dari Tokyo ke San Francisco 10 jam, sekarang kita transit dulu nih di airportnya San Francisco 10 jam ya. Yap. Baru nanti dari SF ke JFK. Kita mau cari makan dulu nih. Mau gaul sama orang Amerika. Fresh meal di US. Ini adalah ham and cheese. Totalnya ini $19. Kalau di rupiahnya 300.000. Ini adalah hal yang menurut gue harus dihindari ketika lo jalan-jalan ke luar negeri. Mengkonversi harga lokal ke rupiah. Selama udah nyiapin budget, ngitung harga rupiahnya tuh nggak ada faedahnya. Malah yang ada jadi mengurangi keseruan liburan lo. Selama budgeting udah all set, our job during the holidays is to have fun. Oke, selama di US kita nanti belinya satu aja ya. Jadi bagi 2 karena porsinya gede-gede. Porsinya gede-gede dan aku makannya dikit. Terus kita cobain nih pickles. Aku inget banget ya, zaman dulu 5 SD gitu. Jadi kita makan di Wendy's, terus aku beli burgernya, aku take out picklesnya. Terus papaku bilang, wah kalau misalnya nggak mau makan pickles nggak bisa ke Amerika gitu. Sekarang makan pickles nih di Amerika. Langsung aja kita makan fresh meal in the US di airport San Francisco. Selamat makan. Pickles. Ke Amerika kamu mau pickles. Kamu bilang kita nggak jet lag, kita nggak jet. Aku sih kayaknya nggak jet kamu gitu kan. Waktu kamu tidur tadi adalah itu jam tidur. Kayak otak aku udah capek gitu. Dengan kekuatan pikiran, gue nggak jet lag, yes. And the journey continues. Setelah 6 jam flight dari San Francisco, sampai juga guys di JFK. Jam 5 pas. Alright, ini bentuknya udah kacau banget nih. Yang mau dicari pertama kali adalah kamar mandi. Buat mandi, kita udah 30 jam nggak mandi. Tapi gosok gigi udah 4 kali. Dan di baju, nah kita jadi ini ya, nggak boleh take it for granted untuk mandi ya. Bener. Itu luxury banget.
Ternyata sampai di New York kita tetap butuh nomor lokal di HP supaya bisa mesen lift. Buat temen-temen yang punya pengalaman pertama ke New York kayak gue dan Novia, jangan sampai salah beli SIM card ya. Karena ada SIM card yang cuma buat nelfon doang, ada yang cuma paket data doang, dan ada SIM card yang ada nomornya dan ada data internetnya juga. Nah, kalau kebutuhannya adalah karena lo perlu punya nomor lokal dan bisa internetan, belinya pilihan yang ketiga ya guys. Harganya $60. Habis pakai SIM card, waktu di Jakarta tuh ada yang ngomong, nanti kita naik kereta aja nih, alurnya kayak gini nih dari JFK. Doi minta lift, kita jadi lagi nunggu lift ya. Karena bawaannya lagi banyak. Sekarang tinggal ke titik penjemputan. Masih gelap gengs di sini gengs. Karena di sini jam 5:30 nih geng sekarang. Semoga nggak galak. Ih, mobilnya Toyota Camry. Tak aja lu galak, $60 galak. Tapi kayaknya worth it soalnya jauh sekali sih. Ah, siap. Oh iya. From Indonesia. Oh, Indonesia. Welcome to New York. Pas keluar dari airport ngelihat jalanan sekitar aja udah excited banget guys. Jalanannya lebar-lebar, tapi ada macetnya juga di Amerika. And this is it. Dari kejauhan kita bisa ngelihat gedung-gedung menjulang tinggi. Concrete jungle where the dreams are made of. Finally New York. Ya meskipun bentuknya belum mandi, kita sudah sampai di New York. Hotel pertama.